Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Samayasa dengan NIM 220856107 dari program studi informatika Universitas Udayana. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Nah, adapun identitas jurnal yang saya review yaitu dengan judul Mitigating Overfitting in Sentiment Analysis in Science from CNN LSTM Hybrid Model. Nah, jurnal ini berasal dari jurnal matrik atau jurnal manajemen teknik informatika dari rekayasa komputer. Nah, penulisnya sendiri ada 5 orang dan jurnal ini terbit pada tahun 2025 dan jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2. Kemudian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model hybrid, yaitu dengan menggunakan metode algoritma CNN dan LSTM untuk meningkatkan akurasi analisis sentimen dan mengatasi masalah overfitting pada model deep learning. Nah, selain itu, adapun tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi strategi mitigasi overfitting pada model CNN dan LSTM. Kemudian untuk meningkatkan generalisasi dan performa model. Kemudian untuk mengintegrasikan preprocessing, ekstraksi fitur, dan konfigurasi layer dalam menjadi dasar pengembangan sistem analisis sentimen untuk aplikasi nyata. Nah, kemudian subjek penelitian, adapun subjek dari penelitian itu yaitu dataset yang berasal dari grup WA, yaitu Forum Detisi Riau, yang terdiri dari anggota dari grup itu sendiri. Nah, kemudian data ini dikumpulkan selama periode dari tanggal 16 Maret hingga 15 Juli 2023 dan memiliki karakteristik dataset yaitu seperti berikut. Yang pertama, datanya berbentuk teks dan tidak terstruktur, namun menggunakan berbahasa yang informal. Kemudian yang kedua adalah data tersebut mengandung emoji serta ekspresi lokal. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa chat dari WA itu kadang berisi emot dan gambar dan sebagainya, sehingga keragaman dataset ini perlu dilakukan tahap reprocessing nanti. Kemudian yang ketiga adalah total data awal sebanyak 5.456 yang kemudian dibersihkan dengan menghapus data duplikasi, data yang kosong dan sebagainya, sehingga datanya eh, sejumlah 2.685 baris setelah dilakukan tahap pembersihan data atau tahap reprocessing. Kemudian spesifikasinya terdiri dari 895 sentimen positif dan sisanya sentimen negatif. Nah, kemudian ada pun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama tahap preprocessing. Nah, tahap preprocessing ini melibatkan tahap pembersihan data, baik dari data identifikasi, data yang kosong, kemudian eh, pembagian dari sentimen yang netral, negatif, serta positif. Nah, pada tahap preprocessing di sini juga eh, mengubah dari atau menghilangkan emoji-emoji yang ada pada teks sehingga nanti ketika tahap evaluasi model bisa dilakukan dengan sempurna. Kemudian yang kedua adalah labeling dan pembagian data. Nah, pada tahap ini sentimen itu menggunakan pader dan pembagian data dilakukan dengan rasio 80:20. Nah, tujuan dari tahap ini yaitu untuk mempermudah nanti pentraining model. Misalkan 80 dipakai untuk tahap training model dan 20 di tahap testing model. Kemudian ada augmentasi data. Nah, pada tahap ini digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Sehingga jumlah data yang awalnya dari 2.148 meningkat menjadi 10.740. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dari data. Misalkan data kita sedikit, kita bisa melakukan tahap seperti em, zoom in, zoom out, kemudian ada flip, sehingga data yang ada itu meningkat. Tapi dalam konteks dari penelitian jurnal ini, itu adalah data teks. Kemudian yang keempat adalah ekstraksi fitur, yaitu penelitian di sini menggunakan metode tokenisasi dan padding maksimal 300 token sehingga representasi kata dilakukan dengan teknik embedding yaitu dengan menggunakan word to fact dan glove. Kemudian yang kelima adalah pengembangan model. Nah, pada tahap ini arsitektur model mulai dibangun oleh peneliti dengan mencakup embedding layer, tiga dropout layer, dan confident max pooling, LSTM, dan density layer. Kemudian yang keenam, evaluasi model. Nah, setelah model dikembangkan,
peneliti melakukan tahap evaluasi untuk mengecek seberapa akurasi dari model yang telah dibangun. Yaitu pada pengukuran di sini menggunakan metrik akurasi, yaitu seperti eh, presisi, recall, dan advanced score, serta dibandingkan dengan model-model yang lain. Nah, yang kemudian adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, performa model. Performa model dari akurasi pelatihan itu mencapai 99%. Akurasi validasinya juga cukup tinggi, yaitu 99%, 20%. Nah, setelah itu dari akurasi pengujian itu mendapatkan 87% menurun dari akurasi dari validasi. Kemudian nilai lossnya juga cukup kecil. Nah, yang kedua adalah evaluasi detail. Nah, pada tahapan ini hasilnya yaitu rata-rata presisi dengan 56%, rata-rata rekal dengan 87%, dan rata-rata dari advanced score sebesar 86%. Nah, adapun didapat sentimen negatif. Itu presisinya sebesar 90%, rekalnya 91%, dan advanced score-nya 100%, serta sentimen positifnya kurang lebih hampir sama, namun sedikit turun dari sentimen negatifnya. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan dengan model lain. Nah, CNN itu sejumlah 70%, LSTM 81%, dan neural network-nya 51%. Nah, kemudian ada indikasi mitigasi overfitting. Nah, hasilnya pun selisih kecil antara akurasi pelatihan dan validasi. Kemudian, performa stabil saat diuji dengan data baru, dan penggunaan dropout dan batch normalization sungguh terbukti efektif pada metode ini. Kemudian, kekuatan dari penelitian ini adalah yang pertama, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti itu bisa dibilang metodologis yang menyeluruh, sehingga metode atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti itu jelas dan terstruktur. Yang kedua adalah inovasi dalam preprocessing dan augmentasi data, di mana data yang jumlahnya sekitar 2.000 dapat meningkat menjadi 10.000. Hal ini tentu menjadi poin positif ketika model itu dibangun eh, pada tahap training dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, penggunaan kombinasi yang penting yaitu dengan menggunakan dua buah metode, yaitu Word2Vec dan Globe. Kemudian yang keempat, arsitektur model yang dirancang secara optimal. Kemudian yang kelima adalah evaluasi menyeluruh dan komparatif. Dan yang keenam, dataset berbasis komunikasi yang data yang relevan. Artinya, dataset yang digunakan itu benar-benar adalah dataset real yang ada di yang ada atau yang didapat secara primer, atau tidak dataset yang dibuat-buat. Kemudian kelemahan dari penelitian ini saya lihat kelemahannya ada 6 poin. Itu yang pertama, ukuran dataset awal tergolong kecil. Bisa dibilang jika tidak dilakukan tahapan augmentasi, data yang dimiliki oleh peneliti itu cukup kecil, itu sejumlah 2.000. Mungkin jika datasetnya eh, dataset awal yang didapat oleh peneliti itu sebesar 4.000 atau 5.000, dan kemudian peneliti melakukan tahap augmentasi, data kemungkinan akan menjadi sekitar 15.000, dan tentu mungkin itu akan berdampak pada hasil evaluasi model. Dan yang kedua adalah dataset hanya mewakili satu domain. Mungkin dataset yang digunakan apa ya, bisa kayak domainnya berbeda-beda atau variatif, kayak bukan dari dari satu grup seperti itu. Kemudian ada potensi kesalahan dalam proses translasi. Kemudian yang keempat, tidak ada analisis tentang kompleksitas komputasinya. Yang kelima, belum dilakukan uji terhadap dataset lintas domain. Dan yang keenam, kurangnya analisis kesalahan dan interpretasi model. Nah, adapun pendapat dari saya, yaitu penelitian ini menawarkan kontribusi yang sangat berharga bagi studi analisis sentimen, di mana eh, analisis sentimen yang biasanya menggunakan algoritma dengan hasil evaluasi yang kecil dan rentang terhadap overfitting. Dari penelitian ini menawarkan beberapa metode untuk mengatasi masalah dari overfitting itu sendiri, sehingga overfitting bisa istilahnya apa ya, ditanggulangi seperti itu. Nah, penelitian ini juga berhasil menyusun kerangka kerja komprehensif dari tahapan pre-processing hingga evaluasi. Dan dengan hasil yang ini eh, akan berdampak pada model-model yang lain. Kemudian, potensi pengembangan. Nah, penelitian selanjutnya disarankan untuk berfokus pada beberapa arah pengembangan agar meningkatkan performa dan generasi model. Yang pertama adalah poin yang sudah dituliskan oleh penulis pada bagian akhir kesimpulan, di mana peningkatan kualitas data. Penulis menyarankan jika ingin melakukan penelitian yang sama, mungkin dapat
menggunakan dengan dataset yang lebih besar, dengan dataset yang lebih luas dan dataset yang lebih berkualitas. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kekurangan dari penelitian ini adalah kualitas data. Kemudian yang kedua, penggunaan embedding yang lebih konferensi. Mungkin bisa menggunakan eh, proses embedding atau algoritma embedding yang modern atau yang tren-tren sekarang. Sehingga bisa membandingkan mana sih yang lebih efektif antara metode yang lama dengan metode yang baru. Kemudian yang ketiga adalah penyempurnaan konfigurasi model. Dan yang keempat, eksplorasi teknik regulasi tambahan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya dengan terima kasih.